gengs, balik lagi nih sama aku di Review 105. Sekarang aku mau spoiler film yang berjudul How Long Will I Love You. Masih dari negara Cina tahun 2018, bergenre drama fantasi romantis. Film ini cukup booming loh waktu itu. Menurutku juga ceritanya unik terus seru. Dibintangi sama Tong Lia dan Lei Jiayin. Ceritanya tentang cewek muda dari tahun 2018 dan cowok dari tahun 99 yang mendadak jadi roommate setelah nyatuin ruang waktu di apartemennya. Mereka ngelakuin perubahan sama hidup mereka, tapi nggak bisa ngerubah takdir yang udah digarisin. Nah, sebelum aku mulai lebih lengkap spoilernya, yuk subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tahu update film-film oke rekomendasi dari aku yang wajib kalian tonton. Terus komen juga ya, apa aja masukan-masukan kalian, oke? Jadi ada cewek yang namanya Gu Xiaojiao dari tahun 2018 datang ke kantor temennya. Temennya ini kerja di agensi properti bagian marketing. Xiaojiao maksa temennya buat cariin jodoh lagi. Tapi si temen udah kayak nyerah. Soalnya gara-gara itu dia bisa dipecat. Xiaojiao manfaatin fasilitas kantor temennya buat nyari jodoh, padahal dia sendiri tuh nggak kerja di situ. Selama ini pas Xiaojiao kencan buta di kantor temennya, dia nawarin diri sebagai paket pembelian rumah. Beli rumah dapat istri. Tapi hasilnya amsyong. Sin pindah ke cowok yang bernama Luming dari tahun 99, lagi nunjukin hasil desain propertinya ke direktur. Luming bilang kalau 10 tahun mendatang tanah itu bakal jadi pusat bisnis. Direktur ternyata malah kecewa karena lokasinya nggak seperti yang dia bayangin. Dia bilang ini tuh tanah rawa-rawa, nggak akan jadi apa-apa, malah nantinya bisa jadi pertanda buruk. Luming tetap maksa supaya si bos invest ke lokasi itu. Malah ditinggalin gitu aja. Luming ditugasin sama kantornya untuk cari investor. Akhirnya dia pergi ke bank nyari pinjaman. Tapi ditolak sama bank soalnya dia nggak punya jaminan apa-apa. Luming cuma punya modal skill ngegambar doang. Untuk kesekian kalinya, Xiaojiao ngelakuin kencan buta. Dia ketemu sama satu cowok yang ngakunya pedagang kentang grosir yang omset tahunannya tuh udah puluhan juta. Nah, Xiaojiao ini kayak maksain dirinya untuk dapat jodoh yang super tajir. Jadi dia bikin syarat kalau ada yang mau nikahin dia harus beliin rumah dulu seharga 2.30.000 yuan dan harus atas nama Xiaojiao. Si cowok kayak ngajak diskusi kan. Gimana kalau 2 juta yuannya dari gue terus 30.000 yuannya dari lo? Kata cowoknya gitu. Nah, terus dia juga minta rumah atas nama mereka berdua. Ya udah, Xiaojiao setuju tuh. Mereka mau beli rumah saat itu juga ceritanya. Terus ke ATM kan, ambil uang yang 30.000 yuan di tabungannya Xiaojiao. Uangnya dikasih pegang ke si cowok. Terus Xiaojiao nyuruh cowok ini buat beliin minum. Ya udah, cowok itu pergi dan gak balik-balik lagi. Iya benar, Xiaojiao-nya ditipu sis. Kasian. Balik lagi ya ke masanya Luming. Dia lagi di WC, secara gak sengaja dia nguping omongan atasannya sama orang lain. Atasannya itu kayak lagi ngerencanain hal jahat untuk direktur. Luming yang nguping, ketahuan. Terus si atasan ini bilang dia bakal investasi asal Luming tuh tutup mulut. Xiaojiao dan Luming pulang ke apartemennya masing-masing. Dengan langkah yang lemes, di jalan pun mereka sial banget. Si Xiaojiao ketemu sama orang cabul. Terus Luming sepatunya jebol. Hari-hari mereka kayak susah banget ya. Pas mereka di apartemen, hal-hal aneh muncul tuh. Luming lagi nyuci toge, tiba-tiba di wastafelnya keluar busa untuk mandi. Xiaojiao yang lagi berendam di bathtub, tiba-tiba muncul toge. Luming yang sebelumnya ngukus bakpao, pas dibuka yang muncul malah baju dalam perempuan. Sedangkan bakpao yang dia kukus itu ada di tempat handuknya Xiaojiao. Jadi barangnya Luming sama Xiaojiao tuh kayak tukeran tempat. Hal aneh itu gak berhenti-berhenti munculnya, sampai buat mereka stres dan akhirnya ketiduran.
Pas mereka tidur, nggak ngerti gimana, ruang sama waktu itu kayak berhimpitan. Kamarnya Luming sama Xiao Jiao jadi kayak tumpang tindih. Paginya mereka kebangun, sama-sama kaget lah. Kok ada orang lain di kamar gue? Xiao Jiao mukul Luming, nyuruh keluar dari apartemennya. Ya Luming malah bingung, ini cewek ngapain di kamarnya? Akhirnya mereka saling ngecek keadaan apartemen masing-masing. Tambah bingung lah mereka, ini tembok pembatasnya kemana? Kok semuanya kegabung jadi satu? Pas Luming buka pintu kamarnya dia sendiri, si Xiao Jiao ikut keluar tuh. Nah, di sini dia kayak dapetin flashback 10 tahun lalu. Dari koran, poster-poster, penyanyi, telepon kartu, Windows 98, sampai acara radio itu semua berkaitan sama tahun 99. Abis itu gantian, Xiao Jiao keluar dari kamarnya diikutin sama Luming. Dia kayak dapat sudut pandang baru tentang masa depan. Dari HP yang bermunculan, robot Asimo, mobil yang bisa nyetir sendiri, semua teknologi maju, berkembang, dan itu semua terjadi di tahun 2018. Xiao Jiao nanya ke Luming berapa umurnya sekarang. Luming jawab dia umurnya 25 tahun. Malah ditampar sama Xiao Jiao karena nggak percaya. Xiao Jiao punya kesimpulan sendiri. Kalau Xiao Jiao buka pintunya dia sendiri berarti itu tahun 2018. Sedangkan Luming buka pintunya sendiri itu tahun 99. Terus Luming punya ide, gimana kalau kita berdua buka pintunya bareng-bareng. Pas dibuka, ternyata ruangan itu malah makin mepet satu sama lain. Abis itu Luming kan mau ambil kertas hasil desainnya dia. Gak sengaja tuh dia mecahin bingkai yang ada foto ayahnya Xiao Jiao. Gara-gara ini Xiao Jiao kayak sedih bete gitu. Luming yang ngerasa bersalah ngajak Xiao Jiao ke tahun 99 buat ngambil bunga untuk ditanam kayak yang ada di foto ayahnya dulu. Nah, mereka setuju kan? Pas nyampe di rumah Xiao Jiao-nya waktu zaman dulu, Xiao Jiao ngeliat dia tuh masih kecil, hidup bahagia banget sama ayahnya. Xiao Jiao coba masuk ke rumah. Tiba-tiba keadaan sekitar berubah. Batu-batu mulai hancur. Sampai ada angin kencang yang ngeretakin kaca mobil. Luming nyadar nih situasinya nggak aman sekarang. Dia narik Xiao Jiao keluar dari rumah itu. Luming bingung kok tiba-tiba keadaan jadi kayak gitu. Xiao Jiao bilang mungkin gara-gara dia lihat dirinya yang masih kecil. Nah, dia ngomong gitu tuh sambil ngeliatin gantungan kunci kenang-kenangan dari ayahnya. Mereka mutusin untuk pulang. Sampai di apartemen, Xiao Jiao gantian punya ide nih buat pinjem HP-nya Luming. Karena dia pikir kalau pakai HP Luming pasti dia bisa nelfon ayahnya di zaman itu. Luming pun pakai laptop buat nyari informasi tentang dirinya di masa depan. Tapi lagi-lagi gempa kecil tuh muncul dan barang-barang mereka nyatu dempetan. Pas mereka berdua lagi santuy, Xiao Jiao nemuin kaset lagu punya Luming. Dan di situ Xiao Jiao tahu selera musik mereka berdua tuh sama. Luming terkesan sama barang-barang Xiao Jiao yang kelihatannya high tech. Terus dia nanya, bisa nggak ini HP ngirimin makanan? Ternyata bisa dong. Lucu deh lihat Luming bengong terkesima gitu. Nah, ada nih di suatu tempat seorang ilmuwan lagi sama timnya ngerjain sesuatu yang berkaitan sama dimensi waktu. Jadi ilmuwan ini lagi ngerjain proyek. Gimana caranya gabungin dua waktu yang beda. Jadi nanti mereka setelah proyeknya kelar, orang-orang bisa pergi ke masa depan atau lebih tepatnya ke 19 tahun ke depan. Orang yang dari masa depan juga bisa balik lagi ke masa lalunya. Nah, di proses itu harus tahu juga di mana titik koordinatnya untuk munculin jalan penghubung. Ilmuwan itu ngejelasin nanti jalan penghubung antara masa kini sama masa depan itu waktunya sangat terbatas. Mereka yang masuk nggak boleh sampai ketemu sama dirinya sendiri karena bakal bikin jalan itu nggak stabil dan bisa hilang lebih cepat dari perkiraan. Di tempat itu pun ada orang yang merhatiin presentasi ilmuwan tadi. Kayaknya sih kliennya yang pengen beli teknologinya. Balik lagi ya ke Luming sama Xiao Jiao. Jadi sebelum mereka tidur, Luming nanya tentang keluarganya Xiao Jiao. Akhirnya cerita kalau dulu ayahnya tuh meninggal gara-gara nyetir mobil sambil mabuk terus kecelakaan. Semuanya kebakar jadi abu kecuali gantungan kunci itu.
Xiao Jiao kelihatannya sedih banget karena dia nggak punya kesempatan minta maaf sama ayahnya. Paginya mereka ngejalanin hidup masing-masing. Luming masih di tahun 99 ketemu sama atasannya yang ketemu di WC itu. Luming kan waktu itu disuap supaya nggak usah cerita kemana-mana. Di sini dia nggak setuju soalnya tahu kalau nggak benar dan bakal ngebangkrutin direktur. Dia milih untuk keluar aja dari perusahaan. Atasannya sih fine-fine aja. Dia bilang ya udah sana keluar. Tapi hasil desain bakal tetap dipegang sama perusahaan. Situ Luming kaget. Akhirnya dia bilang untuk mikirin lagi keputusannya dan dikasih waktu 2 minggu. Di tahunnya Xiao Jiao, dia kerja di salah satu toko jam mahal. Terus dia lihat teman lamanya datang buat beli jam untuk suaminya. Di situ Xiao Jiao nyamar seolah-olah jadi bos. Terus nyuruh-nyuruh manajernya untuk beliin minum. Si manajer nurutin aja pula. Abis itu Xiao Jiao ngobrol sama temennya, namanya Xiao Ya. Mirip ya namanya. Xiao Ya nanya, lo beneran udah nikah sama cowok kaya? Xiao Jiao jawab pakai senyuman malu-malu. Nah, Xiao Ya ini dulu tuh ngerebut pacarnya Xiao Jiao, terus mereka nikah. Tapi sekarang sudah cerai. Sekarang Xiao Ya punya suami baru yang mungkin jauh lebih kaya dari suami sebelumnya ya. Terus Xiao Ya ngajak makan malam di rumahnya. Xiao Jiao cuma diam karena dia bingung mau jawab apaan. Pulang ke apartemen, Xiao Jiao nyuruh Luming ganti baju, terus disuruh nyamar jadi suaminya. Dia bela-belain loh nyewa baju untuk Luming supaya kelihatan jadi orang kaya. Tapi emang dasarnya Luming bukan orang kaya, ngobrolnya jadi nggak nyambung sama suaminya Xiao Ya. Nah, Xiao Jiao sama Xiao Ya ini kayak ada saingan pribadi gitu. Jadi pas mereka mau bersulang, Xiao Jiao nggak sengaja ngegebrak meja, terus berlian dari cincinnya lepas, masuk ke penggorengan dan lumer dong. Ternyata itu berlian super KW dari plastik. Demi gengsi nggak sih Xiao Jiao kayak gitu? Nyampe apartemen, Xiao Jiao nangis. Dia ngerasa dibuat malu. Luming tuh usaha ngehibur Xiao Jiao dan Luming sukses buat Xiao Jiao ketawa lagi. Mereka ngobrol-ngobrol sambil nonton TV. Tayangan tahun 99 yang ngeliatin hasil undian pemenang. Jadi tuh kayak judi gitu kali ya. Aku nggak paham juga deh. Kepikiran deh tuh mereka buat curang. Mereka ke perpustakaan di tahun 2018 buat cari nomor-nomor pemenang undian tahun 99. Terus balik lagi ke tahun 99 buat pasang nomornya. Mereka juga udah yakin banget bisa jadi kaya raya dengan cara itu. Sambil nunggu hari pengumuman undian, mereka senang-senang ngabisin uang yang tinggal sisa sedikit itu buat jalan-jalan di tahun 99 terus ke tahun 2018. Seru banget ya mereka. Dan kayaknya Luming tuh di situ udah mulai suka sama Xiao Jiao. Malam sebelum pengumuman undian itu, mereka minum-minum di bar tahun 2018. Mereka minum wine tahun 99 dan mereka nggak bisa ngebayar. Akhirnya Xiao Jiao ninggalin tasnya buat jaminan besok bakal dibayar. Gak taunya pas mereka ke tempat pengumuman itu udah kegirangan tuh, bener nomor undiannya muncul. Tapi tiba-tiba mereka ngerasain sensasi pusing. Terus waktunya tuh kayak berhenti, pas dicek lagi nomornya hilang cuy. Mereka gak bisa ngakalin masa lalu dengan cara curang ternyata. Mereka juga gak bisa nebus tasnya Xiao Jiao yang untuk minum-minum itu. Ujung-ujungnya Xiao Jiao sama Luming berantem di jalan, nyalahin satu sama lain. Luming dihina-hina sama Xiao Jiao. Katanya masa depan suram lah, orang miskin gak akan ada yang mau sama si Luming. Terus Luming balik ngatain Xiao Jiao. Toh gak ngatain apa? Ngatain babon tua. Malah lucu, padahal mereka lagi ribut. Pas lagi berantem, mereka lihat TV besar di gedung, ada Luming di tahun 2018 yang jadi cowok sukses konglomerat real estate. Nah, di situ Xiao Jiao baik-baikin Luming lagi. Dasar cewek. Luming masuk tuh ke gedung itu karena mau lihat dirinya sendiri yang sukses dari dekat. Tiba-tiba ada gempa yang ngancurin langit-langit gedung. Luming kaya dilindungi sama ajudan-ajudannya untuk keluar gedung. Nah, sedangkan Luming 99 cuma bengong aja, terus dia nahan kaca yang jatuh yang ngebuat tangannya luka.
Dan Luming kaya ngerasa tangannya jadi ada bekas luka. Terus ingatan-ingatan yang dialamin Luming tuh kayak campur aduk. Di situ Luming kaya lagi diskusi sama ilmuwan. Jadi sebenarnya Luming mau pergi ke masa depan, itu tepatnya tahun 2037 buat nyuri teknologi. Yang kebuka malah gerbang waktu tahun 99. Jadi si ilmuwan ini tuh salah prediksi, makanya tiba-tiba banyak ingatan-ingatan yang masuk ke memorinya Luming kaya. Si ilmuwan ini juga jelasin kalau Luming tahun 99 harus tetap ada di orbitnya. Jangan buat keputusan-keputusan yang melenceng yang bisa ngefek ke Luming kaya. Soalnya bisa berakibat fatal. Di apartemen, Xiao Jiao ngerawat lukanya Luming, terus nyaranin buat ganti nama karena nanti kan dia bakal jadi orang kaya. Abis itu Luming ketemu sama atasannya dan nolak tawaran sebelumnya. Luming ini yakin banget kalau bakal ada yang investasi dalam waktu dekat. Ternyata Luming udah ngasih tahu direktur kalau atasannya tuh ada permainan kotor buat bikin si direktur bangkrut. Pas Xiao Jiao lagi kerja, tiba-tiba dia didatengin sama Luming kaya. Terus langsung ngajakin makan malam di restoran fancy. Di perjalanan Xiao Jiao tahu kalau Luming di masa sekarang namanya berubah jadi Lu Xi. Lu Xi bilang kalau kejadian gempa kemarin buat ingatan-ingatan tentang Xiao Jiao tuh muncul tiba-tiba. Lu Xi cerita kalau apartemen Xiao Jiao terdistorsi yang buat dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, semua akan berjalan normal kalau Luming hidup sesuai urutan yang udah ditentuin. Yang kedua, karena Luming udah kenal Xiao Jiao, Luming bisa buat sesuatu yang dia nggak lakuin sebelumnya. Dan ngebuat Luming hilang nggak akan ada lagi di tahun 2018. Xiao Jiao nanya gimana caranya supaya nyelamatin Luming. Terus Lu Xi jawab, ya udah tinggalin aja Luming. Lu Xi juga bilang Xiao Jiao sama dia itu hidup di zaman yang sama dan saat ini dia bisa ngasih apapun yang Xiao Jiao mau. Di apartemen, Luming lagi nyiapin makan malam yang lumayan mewah. Tapi Luming lihat ke jendela, Xiao Jiao diantar pulang sama Luming kaya. Masuk ke apartemen, Xiao Jiao yang sebenarnya lagi sedih banget, dia usaha buat nutup-nutupin. Dia cerita yang indah-indah ke Luming. Xiao Jiao juga bilang kalau dia bakal pindah. Saking mendalami aktingnya yang pura-pura senang, Xiao Jiao meluk Luming. Terus satu lagi, Xiao Jiao bilang ke Luming untuk setujuin tawaran atasannya. Besokannya, Lu Xi nganter ke rumah yang dikasih buat Xiao Jiao. Dan ternyata itu rumah masa kecilnya Xiao Jiao. Nah, satu waktu atasannya Luming diam-diam masuk ke ruangan direktur. Dia mau nyuri-nyuri file yang di komputer buat ngelancarin rencana jahatnya. Ketahuan sama direkturnya sendiri. Terus mereka berantem sampai buat si direktur pingsan. Atasannya Luming ini ngebuat seolah-olah direktur tuh mabuk parah. Oh iya, waktu Xiao Jiao lagi beresin barang-barang di apartemennya, dia ninggalin apartemen dalam keadaan pintu gak ketutup rapet. Terus Luming buka pintu itu dan diganjel sama payung. Luming dandan gaya kayak Lu Xi, beralasan mau balikin tas yang ditahan di bar waktu itu. Lagi mereka ngobrol, HP jadul Luming bunyi. Nah, di situ Xiao Jiao ngeh kalau itu tuh sebenarnya Luming. Ditambah lagi kemeja yang Luming pakai tag harganya masih ada. Tiba-tiba Xiao Jiao nyium Luming. Xiao Jiao bilang kalau mulai sekarang kamu harus lebih sering senyum, jangan muram terus. Mereka juga saling ngingetin untuk jaga diri mereka masing-masing. Di malam yang sama, Luming ditelepon sama atasannya. Dia disuruh ngikutin pakai mobil lain. Sampai tuh mereka di jalan layang yang belum jadi. Atasannya ngeluarin direktur dari bagasi. Nah, si direktur ini masih dalam kondisi pingsan ya. Si atasan bilang kalau direktur bangun mereka berdua bisa masuk penjara. Jadi harus dilenyapin. Lah, Luming kan gak tahu apa-apa, ya dia nolak. Tapi atasannya berhasil nyudutin Luming yang akhirnya mau gak mau, Luming ngikutin. Jadi direktur dimasukin ke mobil seolah-olah nyetir dalam keadaan mabuk.
terus dijatuhin ke bawah biar dianggap kayak kecelakaan. Pas atasannya lagi nyeting bangku, Luming ngelihat gantungan kunci yang tiba-tiba keinget sesuatu tentang gantungan kunci yang pernah diceritain sama Xiao Jiao. Tahu nggak? Ternyata direktur ini ayahnya Xiao Jiao, gengs. Mati-matian deh tuh si Luming nyelamatin direkturnya. Di detik-detik terakhir pas mobilnya mau jatuh ke bawah, Luming berhasil dong nyelamatin ayahnya Xiao Jiao. Yeay. Di waktu yang bersamaan, Lucy kelihatan kesakitan gitu kepalanya karena ini di luar rencana dan perhitungan si ilmuwan. Pasti bakalan ada distorsi waktu yang nyebabin efek berantai. Lucy kabur keluar terus dia ngebut bawa mobilnya. Di jalan dia lihat jalanan mulai hancur dan pelan-pelan dia mulai ngilang dari dunia. Pas direktur sadar, Luming cerita nih semuanya, terus disuruh pergi gitu aja. Sebelum pergi, Luming bilang ke direktur kalau ada kesempatan dia pengen ketemu sama anaknya di waktu yang beda. Luming juga bilang kalau dia bakal jagain anaknya. Direktur kaget lah, kenapa Luming ngomongnya kayak gitu? Disangkanya Luming ini tuh pedofil, diancem mau dipanggilin polisi biar ditangkap. Apes bener. Pas Xiao Jiao dan Luming lagi di masa yang beda ya pastinya, mereka lihat ada yang aneh. Orang-orang sekelilingnya tuh kayak waktunya lagi jalan mundur. Sampai di satu titik mereka berdua saling ngerasain bermonolog. Mungkin untuk ngobatin kangennya ya. Tiba-tiba Xiao Jiao ngilang. Habis itu filmnya kelar deh. Tapi bohong. Ada scene lanjutannya dong. Di suatu malam yang syahdu, Cile. Pas turun salju, Xiao Jiao sama Luming lagi lihat musisi jalanan di tempat yang sama. Luming ngeliat Xiao Jiao langsung ngedeketin, terus Luming senyum. Pas mereka lagi lihat-lihatan, Xiao Jiao malah nendang selangkangannya Luming. Xiao Jiao nganggep Luming ini cowok cabul. Xiao Jiao sama sekali nggak inget Luming. Ya iyalah, Xiao Jiao yang masa sekarang kan baru pertama kali lihat Luming. Dan menurutku scene terakhir ini dilihat dari perspektifnya Luming. Jadi Xiao Jiao 12 tahun dulu di zamannya Luming udah jadi Xiao Jiao dewasa. Dan akhirnya gak ngerti gimana jalannya, mereka pacaran beneran. Yeay, happy ending deh. Bener kan kata aku, filmnya seseru itu. Oke deh, thank you ya geng sudah mau dengerin spoiler aku ini. Semoga kalian juga suka. Oke, sehat selalu kalian. Bye.